Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmalisa. Ini bener-bener video pertama aku ya di YouTube ini. Jadi bener-bener first video lah gitu ya. Jadi mohon banget komentar teman-teman, saran dan kritik sebagainya. Nah, nanti konten di sini saya akan bahas terkait dengan psikologi ya. Berhubung saya adalah mahasiswa psikologi, jadi kita akan mengangkat isu-isu yang ada kaitannya dengan psikologi, seperti itu ya. Oke, aku langsung mulai aja. Jadi belakangan ini sekitar berapa bulan ini banyak banget teman-teman aku yang nanyain, Lis gimana sih caranya biar bisa tidur malam, soalnya aku sampai pagi itu nggak bisa tidur, dibilang kayak gitu kan. Terus aku dicoba dulu gitu-gitulah, aku udah ngomong. Akhirnya sampai teman-temanku ada yang minta aku untuk memberikan resep obat, padahal kan aku nggak tahu ya, soalnya aku masih jadi mahasiswa psikologi dan belum lulus juga gitu. Karena kan untuk obat tidur teman-teman itu bener-bener sangat sensitif banget ya. Jadi itu kadar dosisnya benar-benar tinggi banget, jadi nggak bisa untuk digunakan sembarangan kecuali dengan resep dokter gitu. Nah, di sini kita bakal membahas terkait penyebab stres yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan tidur. Seperti itu ya. Kita mulai dulu dari awalnya. Nah, apa aja sih yang menyebabkan seseorang itu kesulitan tidur? Nah, biasanya orang-orang yang mengalami kesulitan tidur yaitu orang-orang yang tidak memiliki rutinitas tidur, yaitu kadang-kadang dia tidur jam 9, jam 10, jam 11, atau jam 12 dan dia bangun sesuka-sukanya sendiri. Itu bisa memperburuk siklus tidur kita gitu. Jadi teman-teman, jadi kalian bisa coba untuk membuat rutinitas tidur dengan misalnya mencoba hari ini aku tidur jam 8 sampai jam 6 pagi gitu, misalnya gitu. Jadi itu terus dilakukan selama 21 hari, karena habit itu, kebiasaan akan terbentuk dalam waktu 21 hari, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2 itu penyebab orang susah tidur itu kurangnya olahraga. Jadi buat teman-teman bisa banget mulai dari sekarang gitu, biasakan untuk olahraga. Aku udah pernah coba ya, ternyata olahraga sebelum tidur itu sangat efektif loh, bestiku, teman-teman semua, untuk membuat kita bisa tidur gitu malam-malam ya. Jadi kalau misal kalian udah berapa hari ini susah tidur, coba olahraga malam. Aku biasanya nge-gym malam, terus pulang nge-gym mandi langsung aku tidur kayak gitu. Itu bener-bener bagus banget sih. Itu patut dicoba ya besti. Kemudian kita next lagi untuk nomor 3. Nomor 3 itu ada konsumsi kafein atau alkohol yang berlebih ya di sini ya. Jadi teman-teman biasakan sekarang untuk mengurangi konsumsi kafein dan juga alkohol. Yang kafein itu gimana kak? Kafein itu misalnya kayak kopi gitu kan. Kalau alkohol kalian pasti udah tahu ya. Jadi mulai sekarang usahakan untuk mengurangi konsumsi kafein dan juga alkohol. Nah, kita next lagi untuk penyebab orang-orang susah tidur nih ya. Kita next lagi ke yang keempat. Nah, yang keempat itu sendiri ada kondisi ruangan tempat tidur. Maksudnya di sini teman-teman usahakan untuk kamar teman-teman itu usahanya dalam kondisi yang stabil, artinya jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas gitu ya. Jadi biar suasananya menyenangkan seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah stres ya, teman-teman ya. Stres itu bisa menyebabkan seseorang itu kesulitan tidur. Misalnya teman-teman lagi banyak pikiran nih ya, entah masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah pacar, masalah banyak banget masalah anak-anak muda sekarang, itu bisa menyebabkan seorang tuh susah tidur. Nah, itu stres ya. Stres itu benar-benar sangat-sangat mengganggu seseorang tidur. Nah, dari sini aku bakal membahas apa aja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa tidur nyenyak. Kalau misalnya salah satu penyebab kita susah tidur itu karena kita stres. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu, stres itu apa sih kak gitu ya. Stres itu adalah kondisi fisiologis tubuh ketika kita mengalami keadaan dimana kita memiliki beban, kemudian juga hal-hal yang tidak pasti, yaitu ketidakpastian, dan juga tuntutan yang berlebihan. Itu bisa mengalami stres. Pada dasarnya stres itu normal, semua orang bakal mengalami stres. Tapi memang beberapa orang itu
stresnya itu udah terlalu tinggi atau kadarnya terlalu besar, dia tuh bisa berefek untuk kesulitan tidur ya Bes ya, seperti itu. Nah, sebelum kita baca dulu data stres pada generasi muda di Indonesia. Nah, belakangan isu-isu stres semakin mencuat ya, semakin mencuat, banyak banget orang yang merasa dirinya stres, depresi dan sebagainya. Nah, kita baca dulu survei dari WHO ya. Pada tahun 2018 itu menyebutkan bahwa prevalensi gangguan kecemasan pada anak muda di Indonesia itu sebanyak 14,7% dan depresi di angka 6,1%. Wah, tinggi banget ya ternyata ya. Nah, selanjutnya ada survei juga dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu pada tahun 2018 juga menyatakan bahwa mayoritas stres yang dialami oleh anak muda itu disebabkan oleh apa sih? Coba tebak-tebak apa? Disebabkan oleh lingkungan sosial, orang tua, teman sebaya, ataupun atasan ya, misalnya kayak teman-teman yang udah bekerja, seperti itu. Oke, itu menurut si BPS ya. Kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana menurut Asosiasi Kesehatan Mental Indonesia atau AKMI ya? AKMI melakukan survei pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya stres pada generasi muda. Stres bukan cuma stres tapi juga kecemasan, di mana 85% responden mengalami stres dan kecemasan, sedangkan 44% responden mengalami depresi ya. Wah, tinggi banget ya, bener-bener tinggi banget sih, ini kasus yang tinggi banget, bener-bener harus kita perhatikan ya Besti ya. Mungkin salah satu di antara itu saya sendiri atau teman-teman juga mungkin mengalami ya. Salah satu mungkin dari presentasi itu adalah diri kita sendiri. Nah, kita langsung lanjut lagi. Apa sih Kak salah satu yang menyumbang stres itu di generasi muda selain dari lingkungan sosial, orang tua, atasan, dan teman sebaya, ataupun pacar, dan sebagainya. Nah, menurut Hootsuite dan We Are Social pada tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan generasi muda ini mengalami stres adalah penggunaan teknologi berlebih. Yaitu di sini mereka menemukan fakta bahwasanya penggunaan media sosial pada generasi muda itu berkisar rata-rata 8 jam 36 menit per hari. Bayangkan 8 jam 36 menit loh Besi, itu gede banget ya, persentase hampir menyumbang 35% ya dari waktu kita setiap hari, karena kita setiap manusia kan diberi waktu 24 jam ya. Bayangkan dia menghabiskan waktu untuk menggunakan sosial media itu 8 jam 36 menit ya. Itu benar-benar angka yang sangat tinggi. Dari data yang aku sebutkan tadi, itu kita dapat menyimpulkan bahwasannya stres benar-benar sangat tinggi ya di Indonesia ya, terutama untuk generasi muda ya. Sudah saatnya kita memperhatikan kondisi mental kita masing-masing ya teman-teman semua. Nah, kita lanjut lagi. Oke Kak, kalau begitu apa sih caranya agar aku itu bisa tidur walaupun aku sedang stres, aku sedang banyak pikiran, atau aku sedang banyak tuntutan gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke inti dari pembahasan kita, apa yang bisa kita lakukan gitu ya kan untuk meminimalisir ya efek dari stres yang bisa menyebabkan gangguan tidur. Oke, nah apa aja sih Kak yang bisa kita lakukan untuk bisa tidur malam hari meskipun kita sedang mengalami stres? Yang pertama adalah membuat rutinitas tidur ya. Artinya teman-teman sebelum tidur itu membuat rutinitas, misalnya seperti membaca buku, kemudian mandi mungkin sebelum tidur ya. Pokoknya apa aja deh, pokoknya buatlah rutinitas. Tapi jangan pegang HP teman-teman ya, jangan pegang HP. Apa aja rutinitas tapi jangan pegang HP ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu hindari merokok, kopi, dan juga minuman berkafein lainnya ya, seperti itu teman-teman. Jadi hindarin minuman-minuman seperti itu ataupun merokok, hal-hal yang mengandung kafein, alkohol ya, dan nikotin ya teman-teman. Minimal itu 4-6 jam sebelum tidur, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 itu cobalah untuk melakukan relaksasi sebelum tidur teman-teman. Jadi coba teman-teman lakukan relaksasi, misalnya meditasi, yoga, ataupun pernafasan dalam-dalam ya gitu, kayak gitu-gitulah. Pokoknya teman-teman bisa cari sendirilah di YouTube ya, seperti itu.
Kemudian ciptakan ruangan tidur yang nyaman. Yang arti di sini bahwasanya suhu dari ruangan tempat tidur teman-teman itu stabil ya, yang nggak dingin banget ataupun yang enggak panas banget ya. Dan kemudian pencahayaannya itu minim ya, usahakan untuk tidak terlalu terang ya, karena kalau terlalu terang mata kita ini susah untuk tidur gitu. Usahakan untuk pencahayaan yang minim dan juga tempat tidur yang nyaman ya. Artinya tempat tidur itu memang nyaman untuk teman-teman tidurin ya, seperti itu ya. Oke, kemudian apa lagi Kak? Kemudian teman-teman bisa untuk journaling. Jadi sebelum teman-teman tidur, teman-teman bisa menulis apa aja yang bisa teman-teman lakukan besok hari. Tugas-tugas yang teman-teman lakukan besok hari. Misalnya aku besok kuliah, pulang kuliah aku mau nyuci, terus aku mau olahraga gitu-gitu. Jadi teman-teman tulis semua tugas-tugas yang harus teman-teman lakukan besok. Dengan begitu bisa sedikit menenangkan teman-teman ya. Sedikit menenangkan teman-teman, dan itu bisa mengurangi stres ya. Dengan menulis sebenarnya kita bisa mengurangi stres, seperti itu teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya Kak ya, kita next lagi. Kemudian itu jangan menggunakan gadget ya, hindari gadget ya, hindari handphone sebelum tidur, karena cahaya biru yang dipantulkan oleh handphone bisa membuat teman-teman itu kesulitan tidur. Nah seperti itu. Nah yang terakhir teman-teman, kalau misal teman-teman udah lakukan ini semuanya dan tetap aja itu gak efektif, maka aku saranin teman-teman itu langsung ke dokter ataupun teman-teman bisa ke psikolog ya, ke tenaga ahli yang bisa langsung menangani teman-teman ya, kasus teman-teman seperti itu. Jadi buat teman-teman, sekian dari aku ya. Aku minta banget untuk sarannya. Teman-teman boleh komentar deh di sini. Aku minta banget komentar teman-teman dari kritik, saran, dan teman-teman boleh banget komen untuk video apa yang aku up selanjutnya, begitu ya. Kemudian aku terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton ya. Maaf banget kalau misalnya videonya di tagnya masih kurang ya, terus ucapan juga masih kurang. Ini masih dari proses, karena ini benar-benar video pertama aku seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe ya. See you, bye bye, terima kasih dan